Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Terus, Summa ba'da imhalis salasi nulik kari-kari ing dalam sausane nyerentekaken telu piro-piro dino liha serta pipiro wengine salas yap sahu masah sapa kodi wa tegese kodi ay al kodi tegese panghulu awil muhakamu atau nabi muhakam asna ar-rabi'i ing dalam tengah-tengah dina kang kaping papat lo khabari karena hadis ya khabari dari kutni karena hadis dari kutni al bahaki fir rajuli ing dalam wong lanang la yajidu ale orang nemu tapi kang orang nemu sapa rajul kain yang suji-wiji yunfiku kang nafkahaken sapa rajul uh, uh, ya betul alam roti ngentase wong garwane rajul yufraku dan pisahkan apa bainama antarane rajul lan mar'ah rajul lan imra'ah lan firrajuli firrajuli sana sih Yufraku terjemahanana yufraku tegese ya maksudnya eusin hadis enten lamun enak maksudna hikayat lafad berarti jadi badal dari lafad khabar darqutni wa qadalan ngahukumi bihi kelawan khabar sapa Umaru sin Umar wa Ali lan Ali wa Abu Hurairah tan Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum Kalau ada sapa Syafi'i radhiyallahu anhu wala alamu ing lafad wala alamu wala alamu na ora uruh ingsun ahadan ing wong suwiji minal sahabati saking sahabat fa kang nyulani sapa ahad ik al mazkurun Umar Abu Hurairah Ali dan kemarin disebutkan bahwa setelah jadi pasca pelaporan kepada hakim maka hakim itu berkewajiban membuktikan klaim dari istrinya bahwa yang pertama kan istrinya tadi mengklaim bahwa suaminya gaib dia mah umum ya secara umum jadi setelah hakim membuktikan unsur-unsur yang diperlukan dalam pasah yakni satu ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah ini khusus untuk dalam masalah nafkah ya kemudian istrinya tidak melakukan nusyuz ya itu hakim harus membuktikan hal itu setelah dibuktikan maka hakim memberikan tempo memberikan waktu kepada suaminya selama 3 hari 3 malam nah, setelah masa 3 hari 3 malam dan tidak ada penyelesaian dari suaminya yafsahuwa maka hakim melepaskan ikatan pernikahan maksudnya adalah kodi atau muhakam
hakim atau Nggak muhakam. tahu. Bahasa orang mah tahu anya, kenapa pengadilan negeri? Ya orang-orang yang diberikan kewenangan untuk itu aja, Ji. Jadi ketika oleh pemerintah diberikan mandat untuk ngurus itu ya berarti ya eta pejabat eta gitu. Kira-kira kalau di Indonesia ya, apakah KUA diberikan kewenangan untuk me- membuka ikatan pernikahan? Saya kira tidak, Ji. Karena kan harus dilakukan proses sidang. Nanti finalnya keputusan itu kan di pengadilan agama. Biasanya pengadilan agama itu berada di kabupaten kan. Jadi kalau di sini dalam masalah pernikahan nih, kalau di Indonesia itu ya selevel kepala apa urusan agama, hakim hakim agama di kabupaten gitu. Paham sih? Pisan hakimna seueur, aya hakim ketua, aya hakim naon eta, hakim Hakim pembantu. Ya, mateni hakim. ya hal itu teu janten persoalan sesemanya. Di mana yang diberikan mandat dan yang diberikan kemampuan yaitu yang berhak untuk melakukan pasah nikah. Dan nanti ini pasah nikah ini dilakukan asna ar-rabi'i pada pertengahan, pada saat pertengahan maksudnya menginjak hari yang keempat. Nah, alasan dipasahnya ini dalil adanya pasah nikah karena ketidakmampuan adalah hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Firrajuli tentang seorang suami la yajidu syai'an yunfiku alam roti yang dimana dia itu tidak mendapati atau tidak memiliki apapun guna dinafkahkan kepada istrinya. Nah, isi hadis itu adalah yufraku bainahuma. Kalau teks hadisnya itu kita belum belum tahu ya, Ji. Mungkin di ini di sarahnya ada. Oh, berarti ya. Yufraku tegasnya apa difraku bainahuma. Ini di hasiahnya dijelaskan nih. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam, firrajuli la yajidu ma yunfiqu ala muratihi, karena sabda Nabi Muhammad SAW tentang seorang suami yang tidak memiliki harta untuk dinafkahkan kepada istrinya, Nabi berkata, yufraku bainahuma. Hendaklah diseraikan antara keduanya, dipisahkan. Dipisahkan berarti kan Nabi tidak mengatakan diceraikan, tapi dipisahkan antara keduanya. Jadi memisahkan ikatan pernikahan, di pasah itu namanya. Nanti ada sedikit perbedaan antara pasah dan talak ya. Kalau pasah itu kan dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus dipertimbangkan sebelum terjadi pasah. Ketidakmampuan suami, ketiadaan nusyuz, dan seterusnya. Itu kan harus terbukti terlebih dahulu. Dan kemudian dilakukan, tidak bisa dilakukan oleh suami gitu. Hanya boleh oleh suami. Harus melibatkan para pemangku hukum, baik itu hakim atau qadhi. Dan selanjutnya eh, pasah nikah itu sebabnya bisa terjadi oleh istrinya gitu. Nanti kan diantaranya yang menyebabkan pasah nikah itu aib contohnya. Siapa yang memiliki aib atau ya aib dari salah satu ini kedua suami istri, maka pihak yang satunya bisa mengajukan pasah nikah kan, dan sebaliknya gitu. Kalau baik dari pihak istri atau perempuan atau pihak suami, kalau dalam masalah apa, kalau dalam masalah ini masalah ketidakmampuan memberikan nafkah,
Berarti nanti yang berhak untuk mengajukan pasah nikah adalah istrinya. Paham Ji? anu didudukan mah paham. Hmm. Terus ada yang ngejalan? Seperantosna diuniakan ieu teh patalina sarana pokok seserna ditambi di sarang naik kepungkur nyanggep biasa istri nuhunkeun cerai Hmm. bila mana anjeunna henteu sanggup nyumpunan kewajibanana. Terus Eta kumaha naon teh perkawis eta teh keterangannya keterangan seperas kumaha rutina istri tiasa nyunkeun cerai atau napi nyunkeun pisah dumargi teu tiasa nyunkeun atau tapi memenuhi kana kewajibanana. ya iya tuh Ji, eta mah bisa meminta eta mah. Tapi kan tidak wajib dicumpunan gitu. Seperti kumaha Mana-mana. itu contohna kasusnya Ya tuh kan tuh kewajiban istri we santunan karena istrinya santunan teu tiasa memberikan hak istimta atau karena faktor karir yang memang menyebabkan istrinya harus keluar dari rumah. Kalau ininya untuk ketebat nusun apa teu acan jadi kalau di untuk bumi lagi maksudnya untuk ke udah ku hadis kanjeng Nabi anu nguhulkeun cerai teh geus kumaha dina kitab Produyun. kantun di periode hadisna tah hadisna konteksna ditinggal gitu. Karena dia kan yang kita bikin tidak disebutkan larangan untuk cerai kan. Hadisnya di Sahih atau di sanes. Kemudian dalam konteks apa di situ gitu. Berarti secara dilarang, secara asli hukum istri kenging nyuhunkeun cerai ka salaki dumasar anjeunna teu tiasa yang ngajalankeun kewajibanana. Ya, bisa ayo Berarti meminta mah. eta kalau berarti eta kelebetan kana naon eta lebetna? Pasah ada napi hulu ada napi kumaha? Eta mah meminta cerai mah bukan 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 pasah, bukan hulu, bukan apa? Bukan apa-apa ayo meminta mah gitu. Karena itu bukan akad, permintaan aja. Akad itu kan harus ada lawan ya akad mah. Jadi masih sebatas jadi istri itu bisa meminta cerai dengan suatu alasan. Dosa itu dosa. Udah sama tidak turut kacaroge gitu. Kan dia mah kan satu jeung nah justru ya itu ya ingin menyudahi hubungan gitu. Pikirannya memang terbiasa dipertahankan. Dan nanti dina dina apa dina praktekna tergantung mau kerana hulu bisa, mau kerana pasah nikah bisa kalau memang di sini itu ada faktor anu tiasa menyebabkan pasah nikah. Lain urang mah gugat cerai. Iya,
atau masuk ke ranah talak biasa juga bisa. Ya, hanya sebatas permintaan itu bukan masuk hulu pasal nikah ataupun talak gitu kan. Abdi kiranya sekalipun tidak memiliki alasan yang jelas gitu, istri meminta cerai itu bukan sesuatu anu dosa sih Ji. Kan, kecuali kalau memang dibarengi dengan ketidakpatuhan gitu. Ya Ketidakpatuhan. patuan kumaha. Contohnya dia itu sebelum meminta cerai itu keluar dari rumah tanpa izin. Atau enak contohnya eh, rengut. Ya pokoknya hal-hal anu memang eh, dia dikatakan baik dalam ayo minta baik-baik mah. Hah? Emang mereka termasuk maksud sebenarnya. Selain nusus mah tidak termasuk. Itu Ya pokoknya kalapan si Popoe. ya contohnya kia ya mah ya. Ya nutupkan panto jebret ditutupkan di hadapan suami. Itu kan termasuk kan nusyuz kan. Pintu. Atau mau dia alap suka tidak mau. Padahal dia mampu untuk melakukannya. Anu dan punya realita. Ketingali ko abdi. Lantas pengalaman dengan saya. Istri nuhunkan gugat cerai teh. Gugat ya. Ya ku peda salakina nikah deui. Ya sebetulnya Jadi alasan banget ya kayu. ya terus sok-sok mak alasan aku mak Jadi intinya kan alasannya sana setiasa menjalankan tapi intinya mah alim air yang sana. Kita masih ya secara kalau saja sebatas meminta ya itu dia berhak untuk itu. Tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum dalam artian dia itu meminta gugat cerai kemudian ditindaklanjut oleh pengadilan, ya itu mah ya tidak berhak untuk ke sana gitu. Sama suaminya memenuhi seluruh kewajibannya selaku suami, berlaku adil terhadap istrinya gitu sih. dalam adil berarti biasa biasa juga cerai biasa. Ya, adil dalam artian satu dipenuhi haknya, satu tidak gitu. Namun kalau kalau hak minimalnya istri itu apa Dipastikan. dipasihan, saya kira ya tentu tiasa pasah karena itu gitu. Nah, eta baru Tapi kan di bilang mate. agak susah sih sebetulnya ya. Kalau tidak adil berarti contohnya dalam kilir berarti satu dikilir 1 hari 1 malam, satu 2 hari 2 malam. Berarti sebetulnya bisa bisa mengajukan pasah karena itu, Berpengalaman Hah? banget di kayu. Karena itu kan memenuhi kewajiban lah si suami itu Ji. Atau Ya nak sudah sama. eh, Gegedena istri mungkin cerai teh. Terus nanti gede nama sanes berkawin adil. Ya berkawin adil mah istri langkung toleransi lah. Pemohon masalah harta semua istri langsung toleransi. Masalah ya. apa kok istri langsung toleransi. Nah, nun toleransi untuk kiat nanti. Di sini saya gaduh rencang deh. Nah, Nah, kalau hanya makan sebatas pun itu ya tidak bisa.
makanya. Tidak Nah, bisa. katanya itu termasuk dosa katanya. Sedangkan kan ayeuna Ya, maksudnya dosa gampang teh pengadilan. upami memang sampai ke ranah pengadilan. Kalau hanya sebatas permintaan mah ya Hmm, tidak apa-apa. sedangkan kan di seserna kasus penceraian kan berbeda bisa ada ini kasus. Ya. Wal fasakot, wal fasakot bilakini ala ibin. Tak ada. Walau fasahot, lan lamun masah sopo mar'ah apa jauh bila kimi kon hakim ala ghaibin atase kanang kang gaib pada mangka balik sop gaib pada ngalang aku sop gaib annalahu satuna ikut kepada gaib malan ana arta bila baladi kon negara lam yabdul maka batal puasa sama afta kayak oleh matwa lawan lam yabdul sopo al ghazali illa in sabata angin kalau mentap apa anna satune jauh ikut ta'ala muruh sopo ya malan supaya sehula kan gampang alaihang atas saja apa akhutun nafakot tinggal nafkah minhu malan bikhilafi nahwi akorin Ini tuh kemalan. nah malan kapan jauh-jauhnya kan gaib kan gak ada Jauh jauh yang gaib. Hmm. gaib kata suaminya itu artanya ada di daerah sana ada hartanya puasa hula wayasulan gampang. Ini sana apa kok istilahnya? Hah? Paling kita sejauh aja pak dan napakoti minus saking malan kan Muntas dikirapi ilah binawi akorin kan berbeda sama pakarangan wa arodin lan banda la tayasuro kang ora gampang opo bengo ngadolem arodin paino mangka satune nah akor iku kala adami kayak sepi walau pasahot andaikan istri melakukan fasah bil hakimi dengan jalur pengadilan setelah prosedurnya ditepati semuanya kemudian hakim melakukan fasah ala goibin atas suami yang tidak ada yang tidak ada di kampung halamannya istri. Jadi suaminya itu tidak ada, kemudian tidak mampu memberikan nafkah, kemudian istrinya mengajukan pasah. Setelah di ACC semuanya, maka hakim itu menfasah nikahnya wanita tersebut. Setelah dilakukan pasah, fa'ada kembalilah suami kepada istrinya wada'a dan dia mengaku mendakwakan bahwa annalahu malan bil baladi. Bahwa di kampungnya atau di daerahnya istri, tempat tinggal istri itu memang ada harta milik suami. Tak hanya sebatas dengan pengetahuan tersebut dalam ya betul. Pasah yang telah dilakukan tidak batal. Kama Abdul Ghazali sebagaimana Fathul Ghazali. Illa in sabata anha salamu. Kecuali apabila terbukti di pengadilan bahwa sebetulnya istri tersebut tahu bahwa suaminya memiliki harta wa yasula alaiha akhadul nafaqati minhu dan istrinya pun sebetulnya mudah saja mempergunakan harta suaminya yang ada itu digunakan dalam hal nafkah
baru bisa pasah tersebut dinilai tidak batal, tidak jadi. Tadi ngomong-ngomong wa yashula alaihi akhdun nafaqati minhu, apabila harta tersebut bersifat sesuatu yang tidak mudah untuk diambil, sebagian dipergunakan untuk nafkah, maka itu seakan tidak ada. Misalnya nahwi akorin, tanah atau bangunan contohnya, dia meninggalkan sawah, meninggalkan bangunan, nah itu kan tidak mudah untuk dijual. Wardin atau benda-benda yang lain yang tidak dapat dijual dengan mudah, la yatasaru bai'uhu. Afa innahu, maka harta-harta yang seperti itu kalau adami seakan-akan tidak ada saja. Jadi apabila suami mengatakan ini pasal itu tidak jadi karena saya meninggalkan bidang tanah yang luasnya sekitar 70 hektar di kampung tersebut. Nah, berarti itu dianggap tidak ada dalam kaitan Oh, eh, dalam kaitan apa sih? nah. Warodin tadi bagaimana Warodin? Mu'aradin dan banda ayat Oh, pada tasaru bai'u mohon. mu'aradin. Hartos. Hartos bisa. Aw tafsahu atau masah sopo zauja hiya tegese jauja biidnihi kan idine jauj hakim ya kodi al kodi tegese kodi bila di fasahtun nikah kalawan fasahtun nikah walau salama mangkalaun masakan sopo jauj nafaqot tarbi ing nafkah dina kang kaping papat wala pasho mangka ora pasah wala tapsahu mangka ora masah sopo zauja bima kalawan nafkah maldo kami sekali atau pemalian nau karena satu nek mamado iku solo dadi opo mamado iku dainan utang. Kalau otap sahu, nah dalam kaitan apa mekanisme pasah setelah semuanya apa unsur-unsur untuk melakukan pasah itu dipenuhi, maka bisa dilakukan oleh hakim. Pasah ini kak bisa dilakukan oleh istri gitu atas izin dari hakim. Nanti eh, redaksi pasah nikah yang dilakukan istrinya adalah katakan pasah tun nikah, pasah tun nikah saya mengudar atau melepaskan ikatan pernikahan. Jadi kan diberikan tempo 4 hari ya. Sebelum terjadinya Mohon. pasah, kemudian sang suami memberikan nafkah pada hari yang keempat. Maka fala tafsahu, maka tidak bisa dilakukan pasah. Di memado sekalipun dengan alasan 3 hari ke belakang itu si suami tidak bisa memberikan nafkah. Paham sih? Sama. Kenapa li'annahu sorodainan? Karena yang 3 hari ke belakang itu sudah menjadi hutang. Kan bisanya pasah itu dengan hari yang sekarang gitu. Paham sih? Alhamdulillah. Walau asaro lan lamun miskin sopo jauh ba'daan salama ing dalam susunan oleh masyarakat sopo jauh nyapakota rebi napakah kaping papat binafakotil komisi miskin kalawan nafkah dina kang kaping lainnya banat mangka ngadegakan sopo zauja halal mudati ngentase mangsa palam tastani lan ora ngawiti sopo jauja ing mudah wala asaro pada hari keempat wala asaro ya pada hari yang keempat. Jadi kan tadi diberikan tempo selama 3 hari kan. Nanti pada hari yang keempat barulah dilakukan pasah nikah.
Tadi kan disebutkan apabila suaminya itu ternyata hari keempat itu mampu memberikan nafkah, maka pasah tidak dapat dilakukan pada hari yang keempat tersebut gitu. Sekalipun dengan alasan bahwa 3 hari ke belakang itu tidak memberikan nafkah, karena 3 hari yang ke belakang itu sudah merupakan hutang, bukan kewajiban nafkah hari ini gitu. Nah, apabila setelah memberikan nafkah pada hari yang keempat, sang suami itu kembali tidak mampu memberikan nafkah pada hari yang kelima. Wal asara ba'da'an salaman nafaqatar rabi nafaqatil khamis. Pada hari kelima kembali tidak mampu memberikan nafkah. Maka banat al mudah. Maka si si istri bisa melakukan pasah pada hari yang kelima. Jadi penantian yang 3 hari itu dianggap masih berlaku. Walam tastanif ha, dan tidak perlu mengulangi lagi menanti 3 hari. Wadhiru qawlihim lan utawi dhahir rasane ulama annahu iku ana satuna Ulama kalakuan pokoknya buka ya buka iku satuna kalakuan iku la asaro lamun miskin sapa jauh bin nafaqati sadisi kalawan nafkah kang kaping 6 dina kang kaping 6 istanafat mangka awiti sapa zaujah ha ing mudah wa wal untawi dhahiru qalihim iku mutamilun kang laya pantas tapi bisa lagi antas lagi. Wadhiru qalihim secara tidak langsung fuqaha mengatakan seperti ini. Annahu law asara binafaqati sadisi istanafatha wa huwa mutamilun. Apabila si suami itu bisa memberikan nafkah pada hari yang keempat pada masa penantiannya. Kemudian pada hari yang keenam masih
pada hari yang kelima bisa. Hari yang keenam itu tidak bisa memberikan nafkah, maka istri tidak bisa melakukan eksekusi ya, tidak terus mengeksekusi pasah. Artinya berarti harus kembali menanti 3 hari. Nah ini pendapat sebagian fuqaha bahwa muhtamilun. Pendapat ini cukup beralasan ya. Muhtamilun itu secara dalil itu bisa benar. Wa yahtamilu lan ihtimal tapi memper opo annahu satune kelakuan iku intakholat lamun nyelang opo salah satu tuludina wajib mangka wajib opo al istinafu ngawiti aw aqallu atawa ayat takholalat aqallu atau lebih kedik eh, lebih kedik tibatan telung dina fala mangka ora wajaba al istinafu kama qalahu syahuna kaya oleh ngendika ing mas sapa kama qalahu kaya oleh ngendika ing fala ing ihtimal ya ing ihtimal sapa syahuna kudu kita belajar wa tamilu dan bisa juga seperti ini gitu. Jadi sebetulnya kan dari hasil ijtihad ulama ada dua pendapat. Bisa tadi nih, berarti terselang 2 hari ya. Hari kedua, hari keempat, hari kelima. Atau bisa saja seperti ini, wa yahtamilu annahu intakhala salatun. Bisa juga seperti ini apabila masa penantian 3 hari kemudian berselang diselingi 3 hari suaminya mampu memberikan nafkah. Artinya pada hari keempat, kelima dan keenam gitu. Maka apabila pada hari keenam, pada hari ketujuh ya, tidak mampu, maka ia tidak bisa melakukan pasah. Harus istinaf lagi. Paham sih? Kadang kan apabila pada hari keenam itu tidak mampu, setelah 2 hari berturut-turut, hari keempat dan hari kelima mampu memberikan nafkah, ternyata hari keenam itu tidak mampu, ya tidak bisa fasah. Itu ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua, apabila berselang 3 hari, setelah tidak mampu selama 3 hari, 1, 2, 3, tidak mau memberikan nafkah. Kemudian pada hari keempat, kelima, dan keenam memberikan nafkah. Maka apabila hari ketujuh tidak mampu lagi, maka tidak bisa eksekusi pasah pada hari ketujuh nih. Harus kembali mengulang, menunggu lagi 3 hari gitu. Paham sih? Paham kan? Kama qalahu syekhuna. Walau tabarro'a, lan lamun gawe kena Allah sapa rajulun wong lanang binafaqatiha kalan sapa rajulun wong lanang kang lian. Maksudnya berarti sanes suaminya binafaqatiha kalawan nafkahe zaujah lam yalzam mangkau rajib ha ing jauja apal qabul nerima. Balah balik lagi kunang kau dia jauja fal fasu fasah. Misalkan begini, Zaid itu memiliki istri Maryam. Kemudian Maryam mengajukan laporan kepada pengadilan
mengajukan pasrah dengan alasan si jadi itu tidak mampu memberikan nafkah. Setelah semuanya diperiksa dan terbukti bahwa itu memang tidak mampu, maka hakim memberikan kesempatan selama 3 hari pada suaminya. Ternyata setelah 3 hari, pada hari yang keempat itu tidak mampu memberikan nafkah. Nah, di sela-sela ketidakmampuan pada hari yang keempat, datanglah seorang pada istrinya bahwa orang tersebut sanggup menanggung nafkah istrinya pada hari tersebut atau bahkan pada hari selanjutnya contohnya. Maka lam yalzam al qabulu, tidak wajib baginya untuk menuruti perkataan laki tersebut yang minta untuk tidak pasrah dengan alasan bahwa dia itu mau menanggung beban nafkah suami kepada istrinya tersebut gitu. Maka tidak wajib menerima. Apa alasannya? Lima fihi minal minnah, karena di sana itu ada hutang budi yang dimana akan menimbulkan beban pada masa depannya gitu, paham Ci? Sama-sama alhamdulillah. Masih fit tak Ci? Kan? Masih fit tak? Ya sebelum atas 8 sih. Ya atau salah tuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi